Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gua kedapatan konsultasi nih teman-teman ya. Ini tuh luka sesar ya teman-teman ya. Pos SC ya teman-teman ya. Nah, jadi ini tuh lukanya begini teman-teman. Ya, ini dokternya ngebukanya vertikal ya teman-teman ya, bukannya horizontal ya, dengan alasan tertentu. Nah, di sini kita fokus ngebahas lukanya ya teman-teman ya. Nah, lukanya nih teman-teman, kalau kita perhatiin nih ya, ini tuh semacam banyak jamur teman-teman. Dan lukanya kurang bagus ya, agak jelek gitu teman-teman. Ya, ini ternyata dikarenakan ya pasiennya tuh udah boleh mandi ya, tapi masih di plester. Nah, akhirnya masuklah air mungkin ya, atau terjadi kelembapan yang lebih becek lah menurut gua. Ya karena luka kalau lembab kan bagus, tapi ini itu kayaknya ada air yang masuk di balik plester yang anti air itu teman-teman. Ya namanya plester ya teman-teman ya, itu nggak ada yang sempurna. Ya jadi kayaknya ada air yang masuk ke dalam plester dan terjadi beberapa hari. Akhirnya terjadilah iritasi seperti di gambar ini teman-teman. Ya kalau dilihat ya emang serem banget ya teman-teman ya. Jadi saran gua, kalau teman-teman ada luka ya yang memang tidak boleh kena air, atau enggak sudah dipasang plester yang anti air atau ke transparan film, ya kadang-kadang memang masih ada kemungkinan cairan atau enggak air mandi bisa masuk ke luka tersebut. Ya jika dia masuk dan membuat basah di balutan dalam teman-teman ya, basah ya teman-teman ya, ini akan menyebabkan ruam atau enggak iritasi. Salah satunya seperti di gambar ini, sampai timbullah jamur seperti ini teman-teman. Ya ini tuh pasti rasanya gatal banget teman-teman dan nyeri. Ini luka posesar ya teman-teman ya. Gue sih nggak tahu ini luka hari keberapa ya, hari ketiga apa ketujuh gue nggak tahu, cuman gue dapet dari pasiennya seperti ini teman-teman fotonya. Nah akhirnya teman-teman ya, yang mau gue sampein, kalau teman-teman mandi ya kan, terus plesternya basah dan waktu kontrolnya tuh masih lama atau enggak masih 2-3 hari, baiknya saran gua teman-teman datang ke klinik ya, minta ganti balutannya ya, karena kalau didiemin resiko akan jadi seperti ini teman-teman. Syukur-syukur teman-teman dekat ya, bisa aja ke bidan ya kan, ada praktek bidan, praktek perawat ya, itu bisa kok teman-teman ganti balutan ya, dengan prinsip steril ya teman-teman ya, karena ini adalah luka steril. Nah kalau sudah seperti ini sudah bukan menjadi luka steril ya teman-teman ya, ini namanya luka bersih atau enggak ya, kasarnya kenapa gue bilang luka bersih ya, ini tuh udah kotor teman-teman ya. Jadi teknik pembersihannya nggak perlu menggunakan prinsip steril seperti itu teman-teman. Nah akhirnya pasiennya ini balik kontrol ke dokter dan dapat salep ini, salep anti jamur pokoknya. Akhirnya disalepin lah tuh teman-teman ya. Setelah disalepin ya, gue dapet kabar lukanya, jamur ini tuh hilang teman-teman ya, pokoknya jahitannya jadi membaik ya. Setelah kontrol teman-teman ya, nah ini udah beberapa minggu, udah beberapa hari ya, udah beberapa waktu pakai salep tersebut ya. Nah ini pas kontrol lukanya seperti ini, dan waktu kontrol pihak rumah sakit bilang ini luka infeksi gitu. Jadi ini tuh ada bolong-bolong teman-teman, kalau teman-teman perhatiin ya, jadi ada bolong-bolong ya. Intinya kata tenaga medisnya bilang ini adalah ILO, infeksi luka operasi ya. Jadi ini belum menutup sempurna teman-teman ya. Akhirnya nanya, apa ini baiknya harus gimana ya, gue bilang ya ini baiknya ya harus dicuci menggunakan sabun khusus cuci luka ya. Ini tuh udah boleh mandi ya pasiennya teman-teman ya. Jadi gue bilang sabunin pakai sabun khusus cuci luka dan wajib ditutup ya. Terus pakai salepnya apa pak ya, gue bilang cari salep yang ada kandungan silvernya ya. Gue kasih tahu ya yang bagusnya aja langsung ke pasien ini ya. Akhirnya alhamdulillah ya, sekarang itu lukanya sudah nutup teman-teman ya. Tapi
apa namanya, gua nggak minta fotonya lagi ya, tapi gua minta tapi gua nanya cuman lewat WA, intinya gitu. Dan intinya sekarang lukanya tuh udah nutup seperti itu. Nah, ini ada lagi teman-teman ya, jahitan sesar ya. Nah, ini beda pasien ya teman-teman ya. Nah, ini jahitannya bagus teman-teman ya, bersih ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya, agak kuning, ada bentol sedikit ya, itu bekas iritasi teman-teman ya. Jadi itu bekas stretch mark ya. Terus gue juga nggak tahu kenapa, kayaknya udah mulai timbul alergi karena udah, jadi balutan itu agak copot teman-teman ya waktu itu. Jadi ini akhirnya minta tolong diganti, akhirnya gue ganti teman-teman balutannya di sini gue ganti, dan ada timbul seperti itu. Di sini gue menggunakan prinsip steril ya teman-teman ya, karena ini luka steril. Tapi pas alhamdulillah pas gue buka itu di kasa tuh nggak ada nanah ya, dan jahitannya tuh bagus, rapi banget teman-teman, seperti ini ya. Di sini gue menggunakan spray antimikroba ya teman-teman ya, dengan prinsip steril ya, karena kan ini kan masih tanggung jawab dokter ya. Jadi bukan yang gue cuci pakai sabun dan lain-lain, karena lukanya juga bagus teman-teman. Jadi kalau untuk luka seperti ini biasanya gue anjurin lagi ke dokter ya, karena kan harus buka jahitan dan lain-lain ya. Jadi gue juga nggak sembarangan ya teman-teman ya, buat ibu-ibu hamil buat ibu-ibu yang pos SC ya. Jadi untuk lukanya harus benar-benar diperhatikan. Banyak makan protein ya, jangan hindarin ikan, telur itu ya. Kan kalau orang dulu katanya ikan, telur itu bikin amis segala macam ya. Enggak ya teman-teman ya. Udah ada penelitiannya, ikan, telur, ini aja tuh telur sehari 4 ya teman-teman ya pasiennya. Nah, makanya jahitannya bagus dan lukanya udah nutup. Ya sekarang itu pasien ini teman-teman jahitannya udah dibuka teman-teman. Ya pokoknya jadinya udah bagus, udah boleh mandi, nggak ditutup apapun. Ya pokoknya kalau pasien yang ini tuh dia cuman minta gua ganti balutan ya, emang karena si balutannya waktu itu agak copot teman-teman, seperti itu. Jadi minta tolong diperban ulang. Ya intinya teman-teman, kalau ada luka yang udah infeksi ya sebaiknya lakukan pencucian luka menggunakan sabun antimikrobial. Tapi kalau lukanya bagus ya kita prinsipnya steril, nggak usah pakai sabun ya teman-teman, dicuci-cuci ya. Seperti luka ini tuh udah bagus. Mungkin itu aja sih teman-teman ya dari gua. Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka, silakan kontak gua, nomornya nanti gua taruh di kolom deskripsi atau enggak kolom komentar. Sekian videonya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.